bersama gereja-gereja dari segala abad dan segala tempat. Gereja Suara Kebenaran Injil mengakui pengakuan iman rasuli dan mengajarkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Bapa kami yang di surga, Bapa yang mulia, Bapa yang agung, Bapa yang kudus, Bapa yang kami sembah, Bapa yang kami hormati, Bapa yang kami cinta, Bapa yang kami kasihi. Tuhan kami, Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami, Tuhan yang baik kepada kami, tuntunan kami. Bapa, pagi hari ini kami anak-anak-Mu berkumpul bersama-sama di tempat ini ya Bapa. Kami bawa hati kami bawa jiwa kami bawa hormat syukur kami kepadamu Bapa kami. Terima kasih Bapa, kami bisa ada sebagaimana kami ada. Terima kasih ya Bapa untuk segala kebaikan-Mu. Terima kasih untuk segala yang terjadi dalam hidup kami ya Bapa kami. Bapa, inilah kami ya Bapa. Kami bawa cinta kami di hadapan-Mu pada pagi hari ini. Kami bawa ucapan syukur kami kepadamu ya Bapa. Ya Bapa, biarlah Engkau berkenan ya Bapa, menerima segala hormat kami, menerima ucapan syukur dan pujian kami ya Bapa kami. Terima kasih ya Bapa. Biarlah pada pagi hari ini kami dilingkupi oleh hadirat-Mu, kami dilingkupi oleh sukacita surgawi, dan bersama malaikat-malaikat-Mu kami siap untuk memuji menyembah-Mu ya Bapa. Kami mau serahkan ibadah kami pada pagi hari ini, dari kami mulai sampai berakhirnya, ke dalam tangan-Mu yang berkuasa. Pimpinlah kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu Bapa kami. Ini doa kami, ini harapan kami kepadamu Bapa kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami telah berdoa. Sama-sama kita katakan amin, amin. Jemaat Tuhan, saya persilakan duduk kembali. Di pagi hari ini kami datang di hadapan-Mu Bapa. Kami bawa hidup kami di hadapan-Mu. Kami bawa kerinduan kami di hadapan-Mu. Engkau Allah kami yang layak disembah. Engkau Allah kami yang layak kami tinggikan. Lingkupi kami dengan hadirat-Mu Bapa kami. Di hadapan Bapa kami bawa, ku bawa hatiku, amin. Ku nyatakan kami cinta kepadamu Bapa. Sungguh hanya Engkau yang layak menerima sembahan kami. Dengan kesungguhan hati kami datang di hadapan-Mu.
Biarlah Engkau berkenan menerima hormat Kami. Terima kasih Bapa. Mari lebih sungguh lagi nyatakan kerinduan kita di hadapannya, katakan di hadapan-Mu Bapa. Di hadapan Bapa, ku bawa hatiku, ku nyatakan tulus ku cinta padamu. Kau yang ku hormati, dengan senang hati, amin. Yang maha suci di tempat maha. Biarlah ini dari kerinduan doa kita di hadapannya. Lingkupi kami Bapa, lingkupi aku dengan hadirat-Mu, penuhi aku dengan Roh-Mu ya Bapa. Perkenankanku jalan bersama-Mu, Bapa surgawi, kehidupan lingkupi kami ya Bapa. Lingkupi aku dengan hadirat-Mu, penuhi aku dengan Roh-Mu ya Bapa. Perkenankan kami, perkenankanku jalan bersama-Mu, Bapa surgawi. Engkau kehidupan kami. Haleluya. Mari jemaat Tuhan dengan sungguh hati rindu kita kepadanya, katakan di hadapan Bapa. Mari serahkan hidupmu kepadanya. Dengan sungguh hati kita datang di hadapannya, nyatakan cinta kita kepadanya, kasih kita kepadanya. Kami hormat padamu Bapa. Amin. Dengan senang hati, yang maha suci di tempat maha tinggi. Buka hatimu, buka hatimu, katakan lingkupi aku dengan hadirat-Mu, penuhi aku dengan Roh-Mu ya Bapa.
Tuhan kami, kenalkan ku jalan bersamamu, Bapa surgawi, kehidupan. Mari jemaat Tuhan saja katakan, lingkupi kami, angkat hatimu di hadapannya pada pagi hari. Nyatakan rindumu kepada Bapa kita. Nyatakan cintamu kepada Bapa di surga. Biarlah Roh Kudus melingkupi kita pada pagi hari. Jalan bersamamu Bapa. Haleluya. Mari kita mau lebih lagi sungguh-sungguh lingkupi kami. Jemaat Tuhan lagi katakan, Bapa surgawi, kerinduan kami, Bapa surgawi, kehidupan Bapa surgawi, Bapa surgawi, kehidupan. Mari kita sembah Dia. Lingkupi amin dengan hadirat-Mu, penuhi aku dengan Roh-Mu ya Bapa. Perkenankan ku jalan bersamamu, Bapa surgawi, hidup. Mari kita bernaik berdiri di hadapannya, nyatakan kerinduan kita. Lingkupi kami, lingkupi aku dengan hadirat-Mu, penuhi aku dengan Roh-Mu ya Bapa. Perkenankan ku jalan bersamamu, Bapa surgawi, kehidupan
surgawi kehidupan kami, Bapa surgawi kehidupanku, Bapa surgawi kehidupanku. Berikan sorak-sorai, berikan sorak-sorai kepada Dia. Bertepuk tanganlah kepada Allah Bapa kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Kita mau selalu memuji namanya, amin. Dengan sorak-sorai kita memuji nama Dia. Haleluya. Sebelum kita mulai untuk kita memuji Dia, kita berikan salam satu sama lainnya. Haleluya, haleluya. Tuhanlah satu-satunya bagi kita. Sungguh Dialah kehidupan kita. Dialah sumber dari segalanya. Haleluya, haleluya. Engkaulah pemilik hidup kami, Bapa kami. Engkaulah semuanya dalam hidup kami, Bapa. Haleluya. Mari nyatakan, Engkau satu-satunya yang ku perlu, amin. Lebih dari nafas dalam hidupku, nyatakan kerinduan. Lebih dari darah dalam tubuhku, amin. Sungguh-sungguh segalanya bagiku, amin. Ku tak dapat hidup tanpa dirimu. Ku hanya bergantung padamu, Bapa. Hanya Engkau kekuatan dalamku. Dari awal lagi katakan, haleluya. Nyatakan kerinduanmu, nyatakan cintamu kepada Allah Bapa kita. Engkau satu-satunya yang ku perlu. Lebih dari nafas dalam hidupku, lebih dari darah dalam tubuhku. Engkau sungguh segalanya bagiku. Katakan, ku tak dapat hidup tanpa dirimu. Ku hanya bergantung padamu, Bapa. Hanya Engkau kekuatan Tuhanku, amin. Engkau sungguh segalanya bagiku. Katakan, ku percaya padamu, Bapa. Kau pelindung, Kau pembelaku, amin. Takkan pernah sekalipun Kau tinggalkanku sepanjang hidupku. Haleluya. Terima kasih Bapa. Engkau satu-satunya hidup kami. Engkau satu-satunya milik kami, Bapa. Engkau satu-satunya yang ku perlu. Lebih dari nafas dalam hidupku, lebih dari darah dalam tubuhku. Engkau sungguh segalanya bagiku. Haleluya. Ku tak dapat hidup tanpa dirimu. Ku hanya bergantung, ku hanya bergantung padamu, Bapa. Dan dalamku sungguh dalam
hanya bagiku. Katakan, ku percaya padamu Bapa. Kau pelindunganku, Kau pembelaku, takkan pernah sekalipun Kau tinggalkanku. Sepanjang hidupku hanya Kau yang katakan. Ku percaya padamu Bapa. Kau pelindunganku, Kau pembelaku, takkan pernah sekalipun Kau tinggalkanku. Sepanjang hidupku hanya Kau. Biar musik saja memuji Tuhan. Haleluya. Benar ya Bapa. Kami mau nyatakan pada pagi hari ini, kami nyatakan bahwa Engkaulah segalanya dalam hidup kami. Engkau paling berharga dalam hidup kami. Lebih dari nafas dalam tubuh kami, lebih dari darah dalam hidup kami ya Bapa. Engkau segalanya bagi kami. Engkau pelindungan kami. Mari jemaat Tuhan saja katakan, ku percaya, amin. Engkau, haleluya, takkan pernah haleluya. Mari angkat tanganmu semuanya. Angkat tangan kita. Katakan, ku percaya padamu Bapa. Kau pelindunganku, Kau pembelaku, takkan pernah sekalipun Kau tinggalkanku. Sepanjang hidupku hanya Kau yang ku perlu. Sepanjang hidupku hanya Kau yang ku perlu. Sepanjang hidupku hanya Kau yang ku perlu. Haleluya, oh haleluya, haleluya. Terima kasih Bapa. Haleluya, haleluya. Saya mau dengar suara jemaat di sini. Katakan haleluya, haleluya, haleluya. Kita lebih lagi memuji Tuhan kita. Haleluya. Ya. Haleluya. Sorak namamu selamanya. Sorak bagimu ya Bapa kami. Shabba-dabba, pujilah. Shabba-dabba, shabba-dabba. Sekali lagi, shabba-dabba, shabba-dabba, shabba-dabba. Pujilah senam jiwaku. Shabba-dabba, shabba-dabba. Haleluya. Mau lebih lagi kita menyembah Dia, amin. Dengan sukacita menyembah Dia, amin. Haleluya, katakan. Mengenalmu, itulah tujuan hidupku. Cintaimu seperti Kau mencintaiku. Masuk dalam perjalanan bersamamu, takkan ku gentar. Katakan, karena aku di tanganmu. Oh, shabba-dabba, shabba-dabba. Pujilah Dia senam jiwaku. Shabba-dabba, shabba-dabba. Corak namanya selamanya. Shabba-dabba, shabba-dabba. Pujilah Dia senam jiwaku. Shabba-dabba, shabba-dabba. Corak namanya selamanya. Haleluya. Sekali-kali katakan,
mengenalmu. Itulah tujuan hidupku, cintaimu seperti kau mencintaiku. Masuk dalam perjalanan bersamamu, takkan ku goda karena ku di tanganmu. Oh, Syabarababa, Syabarababa, pujilah dan senap jiwaku. Syabarababa, Syabarababa, sorak namanya selamanya. Syabarababa, Syabarababa, pujilah dan senap jiwaku. Syabarababa, Syabarababa, sorak namanya Syabarababa, Syabarababa, puji dia, pujilah dia senap jiwaku. Syabarababa, haleluya. Sekali lagi katakan Syabarababa, 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 sorak namanya selamanya, sorak namanya selamanya. Oh, Syabarababa, Syabarababa, pujilah dia senap jiwaku. Syabarababa, Syabarababa, sorak namanya selamanya. Syabarababa, Syabarababa, pujilah dia senap jiwaku. Syabarababa, Syabarababa, sorak namanya selamanya. Syabarababa, Syabarababa, pujilah dia senap jiwaku. Syabarababa, Syabarababa, sorak namanya selamanya. Haleluya, haleluya. Mari kita teduhkan hati kita lebih lagi di hadapan Dia. Kita mau nanyakan pujian ini sebagai janji kita di hadapan Dia. Kita mau hidup kudus di hadapan Dia, hidup suci dan berkenan di hadapannya, agar kita lebih lagi mengenal Dia, Bapa kita. Mari katakan, ku mau hidup turut kehendak. Amin. Ku mau memberi semua yang dapat ku berikan. Ku mengasihimu lebih dari semua, melayanimu di bumi, di surga. Ku mau hidup, ku mau hidup turut kehendak-Mu Tuhan. Ku mau memberi semua yang dapat ku berikan. Ku mengasihimu lebih dari semua, melayanimu di bumi, di terima kasih Bapa. Ku hidup yang sungguh berarti, seperti hidup yang Engkau jalani. Anggur yang tercurah, roti yang terpecah, hidup bermakna bagi sesat. Oh memberi semua yang dapat ku berikan. Ku mengasihimu lebih
dari semua, melayanimu di bumi, di surga. Kau ajarku hidup yang sungguh berarti, seperti hidup yang engkau jalani. Anggur yang tercurah, roti yang terpecah, hidup bermakna bagi. Kau ajarku hidup, kau ajarku hidup yang sungguh berarti, seperti hidup yang engkau jalani. Anggur yang tercurah, roti yang terpecah, hidup bermakna. Mari kita bangkit berdiri di hadapannya. Kau ajarku hidup. Saya serahkan waktu ini untuk kebenaran firman Tuhan. Untuk gembala saya persilakan. Mari sekali lagi kita angkat hati kita. Haleluya. Haleluya. Mari kita sembah Tuhan. Haleluya. Haleluya. Bapa kami yang di surga. Haleluya. Bapa di dalam sorga, saat ini kami persiapkan hati kami untuk mendengarkan firman-Mu. Kami rindu kehadiran-Mu melalui Roh-Mu yang kudus melawat kami semua ya Bapa. Dan tuntunlah hamba-Mu sebagai pemberita kebenaran firman-Mu ya Bapa, agar kami semua diberkati oleh kebenaran firman. Terima kasih Bapa, kami siap untuk merenungkan firman-Mu di dalam nama Tuhan dan Juru Selamat kami, Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Sekali lagi shalom. Di nama Tuhan, kita kembali dalam pertemuan bersama di hari Minggu ini. Saatnya kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, ada satu
kebenaran yang mesti kita ketahui dan kita sadari selalu, saudara. Yaitu bahwa setiap kita yang mengaku ditebus oleh Tuhan Yesus, maka semestinya, saudara, hidup kita ini sudah menjadi milik Tuhan. Kita tidak berhak lagi untuk menggunakan atau menjalankan hidup kita sesuka hati kita. Ya, saya ulangi, saudaraku. Setiap orang yang mengaku ditebus oleh Tuhan Yesus, maka orang tersebut tidak berhak lagi untuk menjalankan hidupnya sesuka hatinya. Artinya apa yang dipikirkan oleh umat tebusan, apa yang dilakukan oleh umat tebusan haruslah untuk kepentingan dan kemuliaan Allah. Saya menyadari, saudaraku, betapa sulitnya kita sebagai orang percaya untuk menghayati kebenaran ini. Ya, bahkan sebagian orang Kristen, sebagian besar orang Kristen sama sekali tidak menghayati. Justru bisa kebalikannya. Karena dengan alasan bahwa kita telah dimerdekakan oleh Anak Allah, oleh Tuhan Yesus, maka kita sudah bebas menjalankan hidup kita. Apa yang kita minta, apa yang kita mau, sah-sah saja. Dan Allah bisa selalu mendukung, saudara. Ini pemahaman yang salah, saudara. Pemahaman yang salah. Dengan pemahaman ini, saudaraku, justru kita belum menjadi orang merdeka. Kita masih dibelenggu oleh keinginan kita, kedagingan kita, saudara. Ya, meskipun, saudaraku, pernyataan ini, maksud saya pernyataan orang yang telah ditebus oleh Tuhan harus menjadi milik Tuhan dan tidak berhak lagi atas hidupnya, saudaraku. Pernyataan yang sangat sulit untuk kita terima. Namun inilah kebenarannya, saudara. Coba kita renungkan bagaimana mungkin orang yang sudah ditebus masih memiliki hak. Masih memiliki hak, saudaraku. Ini pasti hal yang keliru. Hal yang keliru, saudaraku. Maka kita harus berubah, harus bertobat, kita harus memiliki pikiran, memiliki pemahaman yang sesuai dengan Alkitab atau yang Alkitabiah, saudara. Ya, namun kalau kita masih berkeras, pasti Tuhan juga tidak bisa memaksa kehendak kita. Dan banyak orang Kristen dan termasuk kita masih berkeras, kita memaksakan kehendak kita, saudara. Kita masih menuruti keinginan kita sebebas-bebasnya. Sehingga, saudara, kita tetap dalam belenggu dosa, dalam keinginan daging yang begitu mencengkeram kita dengan kuat. Sekali lagi saya ingatkan kepada kita bahwa kekristenan kita itu bukan soal ritual, seremonial di dalam gereja. Tetapi bagaimana hidup kita yang kita peragakan ini, ya,
sesuai seturut dengan apa yang Allah kehendaki. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, hal inilah yang menyebabkan bahwa manusia itu jatuh ke dalam dosa. Manusia mengingini, melakukan apa yang dikehendaki. Manusia mengenal apa yang baik dan jahat. Tetapi manusia justru selalu melakukan yang jahat. Bukan melakukan apa yang baik, saudara. Nah, ketika kita percaya kepada Tuhan Yesus, kita mau melakukan apa yang baik di hadapan Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, di dalam nama Tuhan Yesus, kita harus bisa berkata kepada Tuhan bahwa Tuhan, ambillah hidupku. Seperti di dalam puji-pujian yang kita naikkan kepada Tuhan, banyak puji-pujian yang senada seperti itu. Ya. Ada juga lagu seperti ini, Tuhan ambil hidupku, ya, untuk melayani. Seharusnya memang hidup kita seperti itu, saudara. Dan hal ini bukan berarti kita selalu di dalam lingkungan gereja, saudaraku. Kita selalu berkumpul di gereja. Tidak, saudara. Dimanapun kita berada, hati kita tetap melayani Tuhan. Hidup kita tetap melayani Tuhan, saudara. Nah, oleh karena itu, semestinya, saudaraku, setiap orang percaya itu harus menjadi full timer. Hidupnya harus full time, sepenuh waktu buat Tuhan. Sepenuh waktu buat Tuhan. Tidak ada bagian waktu yang kosong yang untuk dirinya, saudara. Tidak ada potongan-potongan waktu, ya, yang disisihkan untuk hal yang lain. Semua untuk Tuhan, saudara. Inilah yang dikatakan firman Tuhan dalam 1 Korintus 10 ayat 31. Baik kamu makan, minum, dan lakukan segala sesuatu untuk kemuliaan Allah. Baik kita makan, minum, dan lakukan segala sesuatu yang lain, kita lakukan untuk kemuliaan Allah. Apapun yang kita lakukan, saudaraku, untuk kemuliaan Allah. Oleh karena itu, saudaraku, kita harus selalu mendekat kepada Tuhan. Hubungan kita kepada Tuhan harus selalu melekat kuat. Selalu melekat kuat, saudara. Karena hal ini memang bisa terjadi. Allah yang sudah menyediakan segala fasilitas, Allah yang sudah mendekat kepada kita, Allah yang sudah membuka jalan melalui Tuhan kita Yesus Kristus. Darah Yesus telah membuka tabir agar kita bisa masuk dalam ruang kudus Allah. Masuk dalam ruang kudus Allah artinya, saudaraku, kita bisa menyelam, kita bisa masuk ke dalam hadirat Allah, bisa merasakan persekutuan dengan Allah, saudara. Karena Dia Allah yang hidup. Karena Dia Allah yang hidup, Bapak-Ibu Saudara. Amin, saudaraku. Ya. Dia Allah yang hidup. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, jadi standar hidup kita adalah segenap hidup untuk Tuhan. Mari kita hayati sungguh-sungguh dan kita mau belajar untuk melakukannya, merealisasikannya. Jangan kita hanya
melantunkan lewat pujian yang seperti sering kita nyanyikan, ya, dan sebagian besar orang Kristen nyanyikan lagu misalnya, jadilah padaku seperti yang kau ingini, ya, bukan dengan barang fana, ya, bukan dengan barang fana, kau membayar dosaku. Jadi segenap hidup kita sudah ditebus oleh Tuhan, saudara. Hidup kita milik Tuhan. Jadi jangan pada waktu susah saja, Tuhan hidupku milikmu. Seolah-olah sudah kita tidak punya kesempatan menikmati hidup kita. Atau kenikmatan hidup kita berkurang, kita berkata, Tuhan ini hidupku milikmu. Tetapi ketika kita punya kesempatan menikmati dunia, kita tidak memberikannya kepada Tuhan. Kita nikmati hidup kita sendiri, saudara. Ini tidak boleh terjadi dalam hidup kita, saudara. Apapun dalam hidup kita, apapun keadaan hidup kita, semua milik Tuhan dan kita selalu bekerja untuk Tuhan. Amin, Bapak Ibu Saudara. Mari kita baca satu bagian firman Tuhan di dalam surat Roma pasal 14. Ayat 8 sampai ayat yang ke-9. Surat Roma pasal 14 ayat 8 sampai ayat yang ke-9, demikian bunyi firman Tuhan. Sebab jika kita hidup untuk Tuhan. Dan jika kita mati untuk Tuhan. Jadi, baik hidup atau mati, kita adalah milik Tuhan. Sebab untuk itulah Kristus telah mati dan hidup kembali, supaya ia menjadi Tuhan, baik atas orang-orang mati maupun orang-orang hidup. Jadi Bapak Ibu Saudara, baik kita hidup mati, baik kita senang susah, kita hidup untuk Tuhan. Dan inilah jalan yang terbaik. Dan inilah, saudaraku, kebenarannya, bahwa orang atau umat tebusan harus hidup untuk Tuhan. Mungkin saudara bertanya, Pak, bagaimana kalau tidak? Ya, saudara, maka kita akan menjadi pemberontak. Jangan sampai sebelum kita hidup dalam penebusan Allah, kita menjadi pemberontak. Tetapi ketika kita sudah ditebus, kita juga menjadi pemberontak. Ya, saudaraku, ketika kita percaya kepada Tuhan Yesus, kita menjadi umat yang setia, menjadi yang taat. Karena Tuhan Yesus menjadi pokok keselamatan yang abadi. Ia menjadi juru selamat, ya, kepada setiap orang yang taat. Dia menjadi aitios, dia menjadi pokok keselamatan yang abadi bagi umat atau setiap orang yang taat padanya, saudara. Nah, oleh karena itu, saudaraku, apa yang diajarkan di gereja kita, bahwa seluruh hidup kita milik Tuhan, ya. Dan memang ini adalah ajaran di dalam Alkitab. Itu adalah benar, saudaraku. Semuanya adalah milik Tuhan. Semuanya adalah milik Tuhan, yang harus kita persembahkan bagi Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, sebelum kita mengenal Tuhan Yesus, kita hidup suka-suka kita.
kita hidup berhutang ya kepada dunia ini. Nah, hari ini kita dapat surat gembala dari Bapak rohani kita ya, berhutang kepada dunia ya. Berhutang kepada dunia. Ya, seperti itu kira-kira. Ya. Sebelum kita percaya kepada Tuhan Yesus, ya, menerima Tuhan Yesus, kita hidup berhutang kepada dunia. Seolah-olah ada sesuatu yang harus kita bayar, yang harus kita penuhi terus menerus. Kita mengejarnya, saudaraku, untuk dipuaskan. Seolah-olah kita itu berhutang. Nah, tetapi ketika kita percaya kepada Tuhan Yesus, atau setelah kita percaya Tuhan Yesus, kita orang-orang yang berhutang, tapi bukan kepada dunia ini. Bukan kepada dunia ini, ya, melainkan kepada Allah. Mari kita baca ayatnya. Di dalam Roma pasal 8 ayat 12. Roma pasal 8 ayat 12. Jadi saudara-saudara, kita adalah orang berhutang, tetapi bukan kepada daging, supaya kita hidup menurut daging. Saya baca ulang. Jadi saudara-saudara, kita adalah orang berhutang, tetapi bukan kepada daging, supaya kita hidup menurut daging. Kita berhutang kepada Tuhan, berhutang kehidupan, yaitu hidup dalam penurutan akan Roh Kudus. Ya, karena Roh Kudus adalah Roh Allah itu sendiri, berarti saudaraku, kita hidup dalam penurutan akan kehendak Allah. Ya, kalau kita baca ayat ini terus sampai ayat 14 berkata, semua orang yang dipimpin Roh Allah, atau Allah itu sendiri, saudara, adalah anak Allah. Kalau hidup kita tidak menurut atau tidak dipimpin oleh Roh Allah, dipimpin oleh kedagingan kita, maka saudaraku, kita nggak layak disebut anak Allah. Kita nggak layak disebut anak Allah. Kita harus dipimpin oleh Roh Kudus. Pertanyaannya, kenapa kita tidak mau dipimpin oleh Roh Kudus? Kenapa kita tidak mau dipimpin Roh Kudus? Yang pertama, karena kita masih mau menikmati dunia ini, menikmati kedagingan kita, saudara. Ya, kita tidak mau melepaskan kenikmatan dunia, saudara. Yang kedua, kita merasa kalau menuruti Allah itu ya sulit. Akhirnya ya udahlah, Tuhan bisa memaklumi lah, saudara. Jadi Bapak Ibu Saudara, kita perhatikan hal ini, saudara. Ini kebenaran yang harus benar-benar kita perhatikan. Ketika kita ditebus oleh Tuhan, hidup kita milik Tuhan sendiri. Hidup kita harus menjadi alat kemuliaan bagi Tuhan, saudara. Segenap hidup kita milik Tuhan. Apapun, saudaraku, hidup kita, baik itu harta kita, nyawa kita, apapun, semua sudah milik Tuhan. Makanya saudaraku, gereja kita tidak mengajarkan persembahan yang dipatok sekian-sekian, tidak. Persembahan yang kita berikan kepada Tuhan harus sesuai dengan komando Tuhan. Kalau Tuhan memerintahkan kita harus mempersembahkan sekian untuk membela pekerjaan Tuhan, sesuai kemampuan kita, kita akan lakukan. Kita akan lakukan. Tidak dipatok 10%, 20%, tidak ada. Karena seluruh hidup kita milik Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, ya. Jadi sebab apapun yang kita miliki,
dari partikel paling kecil pun, semua adalah milik Tuhan. Ya. Semua adalah milik Tuhan. Jadi kalau kita masih hitung-hitungan ya dengan Tuhan, itu tidak wajar, saudara. Tidak pantas. Karena memang hidup kita semua milik Tuhan. Yang penting kita tidak, dalam hal ini kita tidak boleh merasa memiliki hak apapun di hadapan Tuhan. Hak apapun. Nah, ini kalimat ini juga tidak senang didengar oleh banyak orang Kristen. Sebab melalui pengalaman saya menjadi orang Kristen itu justru kita menyampaikan segala keinginan kita kepada Tuhan. Semua keinginan kita kepada Tuhan. Bapak, Ibu, saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, mari kita mau benar-benar menjadi anak Allah yang benar, menjadi umat tebusan yang benar, yang hidupnya taat kepada Allah, yang hidupnya sungguh-sungguh berhubungan dengan Allah, bukan hanya di ranah agama saja, berhubungan dengan Allah, yang artinya apapun yang Allah kehendaki itu harus kita lakukan. Apapun yang harus Allah inginkan, kita harus lakukan dalam hidup kita, saudara. Tentu keinginan Allah itu adalah menuntun kita ke dalam keselamatan. Bukan yang lain, saudara. Kalau kita percaya di Allah yang baik, sungguh baik dan sangat amat baik, saudara, maka kita seharusnya tidak meragukan apapun yang menjadi keinginan Tuhan. Amin, Bapak Ibu Saudara. Ya. Apa yang diingini Tuhan dalam hidup kita adalah baik. Dia akan menuntun kita ke padang rumput yang hijau, ke air yang tenang. Sebab Dia adalah gembala yang baik. Nah, ini saudara, banyak orang Kristen juga mengaku engkau gembala yang baik, Tuhan gembala yang baik, tapi tidak mau digembalakan. Tidak mau digembalakan oleh Tuhan. Ya, kalau kita sudah berbicara kebenaran, saudaraku, kita akan bisa melihat kesalahan-kesalahan yang masih kita lakukan, saudara. Jelas-jelas Alkitab berkata, Dia gembala yang baik. Ya. Tapi kita tidak mau digembalakan. Bahkan gembala yang baik, Tuhan Yesus itu juga sudah memberikan nyawanya kepada domba-dombanya. Dia menuntun kita ke padang rumput yang hijau. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, ya. Dalam hal ini Bapak Ibu, mari ya, kita melepaskan apa yang kita anggap kita berhak menerimanya. Kita mau belajar selama hidup kita di dunia ini, kita lakukan semua hanya untuk Tuhan. Meskipun memang saudaraku, saya sadari ini bukan hal yang mudah. Tapi inilah yang terbaik. Inilah cara kita mengumpulkan harta di sorga. Mengumpulkan harta di sorga yang tidak dirusak oleh ngengat dan karat, tidak dibongkar oleh pencuri. Kalau saudara kita semua mau melakukan hal ini, saudara akan menerima harta saudara di surga. Kalau saudara mau menyerahkan hak saudara kepada Tuhan, saudara akan mengalami hal yang berbahagia di sorga yang kekal.
Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saya mengajak secara khusus kepada teman-teman yang melayani saudaraku. Kayak kalau di kota kecil ya mungkin kemungkinannya sangat kecil ya. Tapi kalau di kota besar, Bapak Ibu Saudara, hamba-hamba Tuhan seperti saya, seperti teman-teman yang melayani Tuhan, kadang saudaraku ya menikmati fasilitas di dalam pelayanan atau hak di dalam pelayanannya saudara. Bukan tidak boleh ya saudara, pelayan Tuhan melayani lalu dapat persembahan kasih, dapat gaji, bukan tidak boleh. Tapi kadang kita menjadi hamba Tuhan, yang kita fokuskan itu adalah uang. Yang kita fokuskan adalah uang. Kalau untuk uang dia berani capek. Melayani orang kaya, seberapa capek, seberapa jauh, seberapa malam berani dia lakukan, saudara. Nah ini saudaraku. Tapi untuk orang yang kekurangan, ya, merasa malas dan sebagainya. Bukan tidak boleh seorang hamba Tuhan mendapat persembahan kasih, mendapat gaji dalam pelayanan saudara. Tapi kadang saudaraku, hamba-hamba Tuhan tidak fokus kepada pelayanan. Tapi justru saudaraku, haknya, hak dihormati, hak diberi kehidupan. Kalau di kota besar mungkin hak fasilitas pelayanan bisa berbentuk mobil, berbentuk rumah dan sebagainya. Nah Bapak Ibu Saudara yang terkasih ya, dengan kebenaran ini mari kita melihat bagaimana kesungguh-sungguhan kita mengikuti Tuhan saudara. Kesungguh-sungguhan kita ikut Tuhan. Bukan hanya kita berkata, aku mau ikut Tuhan, tapi benar-benar kita mau lakukan apa yang Tuhan inginkan. Dalam hal ini, Tuhan Yesus Kristus telah menjadi contoh. Dia melepaskan segala hak. Dia melepaskan segala haknya, saudara. Dan taat kepada Allah Bapa di surga sampai mati di kayu salib. Ya, sehingga ia diberi kemuliaan, kuasaan. Ya, coba kita baca di ayatnya Filipi pasal 3. Filipi pasal 2 ya. Filipi pasal 2 ayat 8. Dan dalam keadaannya sebagai manusia ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bumi. Dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Dia adalah sang majikan, dia adalah sang Tuhan, dia adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Yesus menjadi Tuhan pun saudaraku bukan untuk kemuliaan dirinya sendiri, untuk kemuliaan Allah Bapa di surga. Untuk Allah Bapa di surga. Ada satu penglihatan yang luput dari pandangan kita sebagai orang percaya. Apa itu? Kita tidak melihat bagaimana kehidupan Yesus sebagai manusia di muka bumi ini, yang selalu tunduk, hormat,
taat kepada Allah Bapa. Saya nggak tahu ini kenapa orang Kristen tidak melihat ini. Sepanjang hidupnya dia hidup tunduk taat kepada Bapa di surga. Ya. Ini luput dari banyak pandangan orang Kristen, saudara. Kehidupan Tuhan Yesus inilah yang harus kita contohi. Jangan kita hanya mengagung-agungkan Yesus Tuhan. Tuhan katakan, bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga. Melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku di surga. Amin. Apa artinya saudaraku? Kalau saya boleh pakai bahasa saya sendiri, Tuhan Yesus tidak puas kita sebagai orang yang percaya kepadanya bisa berseru Tuhan Yesus. Sekalipun kita berkata Tuhan Yesus hebat, dahsyat. Tapi kalau kita tidak melakukan kehendak Bapa, Tuhan Yesus tidak puas. So, setuju ini saudaraku? Amin. Ya, bukan setiap orang yang berseru kepada aku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga. Melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Meskipun kita mengagung-agungkan nama Yesus dengan mulut kita, dengan pujian yang kita naikkan di gereja. Tapi kalau kita tidak melakukan kehendak Bapa, Tuhan Yesus tidak senang, tidak puas. Kenapa saudara? Karena hidup Yesus sendiri adalah kehidupan yang melakukan kehendak Bapa di surga. Yohanes pasal berapa tuh? 4 ayat 34 kalau nggak salah saudara ya. Coba kita baca dulu, kita cek dulu, jangan kita sampai salah ya. Ya, Yohanes pasal 4 ayat 34. Kata Yesus kepada mereka, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Makananku, ada terjemahan lain katakan rezekiku, saudaraku, keuntunganku, ya, kebutuhanku. Nah, makanan itu juga kebutuhan yang primer, saudaraku, ya, yang sangat penting atau pokok. Makananku, kebutuhanku. Jadi kita juga harus bisa berkata, kebutuhanku ialah melakukan kehendak Bapa di surga. Amin. Itu kebutuhan kita. Nah, Bapak Ibu Saudara, dulu kita melakukan hal-hal ini. Kita berseru-seru, bukan tidak boleh. Kita menyuruhkan nama Tuhan Yesus, hebat, dahsyat. Tapi yang terpenting kita mau ikut Dia melakukan kehendak Bapa. Apa itu saudara? Melepaskan segala hak. Yang kita lakukan sekarang adalah menjadi orang yang berhutang kehidupan ini kepada Allah. Kehidupan di dalam roh. Yang mau kita lakukan sekarang adalah orang yang harus taat kepada Allah. Harus taat kepada Allah. Pertanyaannya, apakah kita mau, Bapak Ibu Saudara, selama kita menjadi orang Kristen, sudah memperoleh anugerah yang berharga? Kita nggak mau taat di situ. Kita menyia-nyiakan keselamatan itu. Apakah kita mau? Bapak Ibu ya, saya mau katakan ya fakta ini. Dan fakta ini memang benar. Kadang kita sebagai orang Kristen hanya menyukai, perhatikan ya, hanya menyukai aktivitas rohani di dalam gereja. Apalagi saudara kalau punya panggung, seperti saya, teman-teman yang melayani, senang dong bisa tampil di gereja.
Atau saudara mungkin juga, aduh datang ke gereja enak, ada banyak teman-teman gitu kan, bisa ngobrol, bisa banyak kegiatan, ya, senang pokoknya. Kalau di rumah sepi sendiri, ini suka datang ke gereja, suka jadi orang Kristen. Masa nggak saudara? Ya. Hai, Bapak Ibu Saudara, jangan terjebak di sini. Atau jangan hanya menyukai hal-hal ini. Kesukaan kita adalah kita boleh bersekutu dengan Tuhan. Kita boleh merasakan hadirat Allah. Amin, saudara. Itu yang paling penting. Pikiran kita boleh dicerahkan. Ada firman Tuhan yang menerangi hidup kita. Ini yang kita senangkan. Ya tentu kita juga punya kesenangan, saudaraku, kita bisa berkumpul dengan teman-teman kita. Ya. Tapi itu bukan tujuan kita. Tujuan kita itu kalau kita bersenang-senang dengan teman-teman, kita juga boleh memberkati. Boleh saling membangun, menegur. Perhatikan ini saudara, ini melalui pengamatan saya dan pengalaman saya. Ya. Banyak orang-orang Kristen yang bisa termasuk saudara dan saya hanya menyukai aktivitas di dalam gereja, komunitas gereja. Apalagi kalau kita ketemu, wah, kalau di rumah sepi, ketemu bisa heboh-hebohan, seneng gitu kan. Ada acara nanti apalah gitu kan. Ya bukan tidak boleh saudaraku, boleh. Ya saya juga apa yang diprogramkan seperti youth, Pak ada youth, ada ibadah gini nih, bakar-bakar. Oh silakan. Tapi jangan goalnya itu ya saudara. Jangan berhenti di situ. Jangan berhenti di situ. Kita juga perlu pendekatan satu sama lain. Ya, kita sudah seperti keluarga, senang dong kita kumpul dengan keluarga. Tapi kalau kita kumpul keluarga seperti dulu kalau di kampung ya, kumpul dengan keluarga, ayo keluarkan kartu kita main judi, kan ada tuh. Ayo kita kumpul keluarga, kita pesta-pesta, minum-minum. Ya kalau begitu saudara, perkumpulan kita ini bisa saling menyesatkan. Bisa saling menyesatkan saudara. Tapi ketika kita mau berkumpul, kita mau hadirkan hadirat Allah. Suasana Allah yang membawa berkat bagi saudara-saudara kita. Itu yang benar. Amin. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Kita kumpul harus seperti itu saudara. Nanti hari Rabu ada Ibu Waski, ada acara di sini. Bapak-bapak diundang. Katanya mau bakar-bakar. Ya boleh saja. Asal jangan sembarangan bakar. Ya. Saya juga ada acara begini, saya senang juga saudaraku. Ya. Kayak anak-anak youth kemarin saya hidupkan apinya supaya mereka bisa senang-senang. Ya, padahal saya juga harus fokus khotbah. Nah apa-apa bisa senang-senang gitu. Tapi saya ingatkan saudaraku, jangan kita terparkir atau hanya senang-senang dalam kegiatan di gereja. Jangan. Kita harus selalu memiliki kebahagiaan bersama dengan Tuhan. Amin. Ya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita harus berani ikut Tuhan. Berani melakukan apa yang Tuhan inginkan. Harus berani. Harus berani. Jangan sampai saudaraku kita berkata, aku ikut Tuhan Yesus. Tuhan Yesus jalan ke depan, kita jalan mundur ke belakang. Kalau begini saudaraku kita nggak akan sampai. Nggak akan sampai ke langit baru, bumi baru. Kita nggak akan sampai ke tanah yang dijanjikan. Kita nggak akan sampai, saudara. Kalau kita melihat ya keluarnya bangsa Israel ke
menuju tanah perjanjian, ya Musa sendiri melakukan kesalahan, saudara, yang mengakibatkan dia juga tidak masuk dalam tanah perjanjian. Coba bayangkan betapa pentingnya kita mematuhi apa yang Tuhan mau. Betapa pentingnya kita mematuhi apa yang Tuhan mau. Kalau Tuhan Yesus bisa taat kepada Bapa, kita juga harus bisa. Kita juga harus taat kepada Bapa. Kalau Tuhan Yesus bisa taat kepada Bapa, kita juga harus bisa taat kepada Bapa. Ya. Ketika kita melakukannya, inilah saudaraku, kekristenan yang sejati, pengikut Tuhan yang sejati, murid-murid Tuhan Yesus yang sejati. Wah, kalau sudah kita dapat legalitas seperti ini, saudaraku, pengakuan seperti ini, wow, betapa luar biasanya hidup. Betapa luar biasanya hidup kita di hadapan Tuhan. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara, ya bukan, sekali lagi, bukan tujuan mau menyindir atau apapun, ya, tapi demi kebaikan bersama, seperti yang saya katakan, ketika kita berkomunitas, kita bisa harus saling membangun. Apalagi saya sebagai gembala dan hamba Tuhan, saudara. Saya ingatkan, hati-hati dengan hobi, dengan kesenangan kita, saudara. Hati-hati. Dengan kesibukan kita, saudara. Apakah Tuhan menikmatinya? Apakah untuk kemuliaan Tuhan? Kalau enggak, kita tinggalkan. Betapa sulitnya kita harus belajar untuk meninggalkan segala keterikatan kita yang membuat kita terbelenggu, tidak bisa buat apa-apa, yang membuat kita tidak bisa maju di dalam Tuhan. Ya, udah belasan, puluhan tahun kita jadi orang Kristen, lah nggak ada pertumbuhan apa-apa. Nggak ada pertumbuhan apa-apa, saudaraku. Banyak orang Kristen yang seperti itu. Belajar firman aja enggak, saudaraku. Ya. Belajar firman aja enggak. Tapi kalau ada pengajaran yang kayaknya agak lain, langsung dibilang sesat. Lah, yuk kita aja belajar firman aja enggak, saudaraku. Baca firman Tuhan aja enggak, saudara. Beraninya kita seperti itu, saudara. Ya, jangan seperti itu, Bapak Ibu Saudara. Ya. Kita bertumbuh. Ketika saudara semakin punya kerinduan di dalam Tuhan, belajar firman, berdoa, pasti saudara bertumbuh. Saudara lakukan apa yang saudara kehendaki. Sebenarnya di dalam kekristenan itu kan jelas apa yang mesti kita lakukan. Kalau kita sudah dibaptis, ya ayo kita aktif dalam persekutuan yang membimbing kita bertumbuh dalam Tuhan. Dari kita belum bisa buka Alkitab, kita bisa diajar di situ. Dari kita yang enggak paham firman Tuhan, kita belajar firman di situ. Dari kita yang belum bisa berdoa, berhubungan dengan Tuhan, kita diajar di situ. Jelas. Ini orang Kristen sudah dibaptis, lulus. Seolah-olah dia udah terlepas dari kekristenan, semuanya nanti Tuhan yang baik yang melakukan. Loh, bagaimana itu bisa, saudara? Bagaimana itu bisa? Enggak, saudara. Kita ada langkah yang jelas, menjadi orang Kristen itu ada langkah yang jelas. Ada banyak pekerjaan yang harus kita lakukan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, ini yang harus kita perhatikan, Bapak Ibu Saudara, ya. Perhatikan hobi, kesenangan kita. Ya. Sama seperti tubuh juga. Kita tidak bisa sembarangan memasukkan makanan dalam tubuh kita. Supaya apa? Tubuh kita sehat. Ya.
Sama juga jiwa kita juga nggak boleh apapun kita masukkan. Jangan. Supaya jiwa kita sehat. Ada amin saudara? Ya. Apapun kita lakukan, ya karena tindakan kita kadang untuk kepuasan jiwa kita juga, untuk konsumsi jiwa kita juga. Tidak boleh juga saudaraku. Makanya ada firman Tuhan berkata, manusia hidup itu bukan dari makan roti saja loh, bukan dari roti saja, tapi firman. Segala sesuatu yang dari Allah. Ya, sekali lagi saya ingatkan, tubuh kita bait Allah, bait Roh Kudus. Tabernakelnya Allah. Tempat Allah hadir, saudara. Tempat Allah hadir. Bait Allah, saudara. Bagaimana Allah bisa masuk dalam hidup kita? Kenakan firman Tuhan. Karena firman Tuhan itu Allah itu sendiri. Kenakan firman Tuhan. Ya. Terus apa saudaraku? Berikan hidup kita dipenuhi Roh Kudus. Roh Kudus juga Allah itu sendiri, Bapak Ibu Saudara. Bukan pribadi yang lain. Itulah bait kita, saudara. Itu yang harus kita lakukan. Kita menjaga kesucian hidup kita. Ya, tidak serupa dengan dunia ini. Ini hal yang mutlak berbeda sama dunia ini, saudara. Bapak Ibu Saudara, ya. Kita mau jalan terus dan terbang sampai ke langit baru, bumi baru. Kita mau jalan terus, saudara. Saya takut, saudaraku, sekian lama kita jadi orang Kristen, kita masih di gerbang pintu tanah perbudakan. Atau kita mengikut jalan keluar tapi sepanjang jalan kita sumut-sumut. Panjang jalan kita mengerutu, sepanjang jalan kita tidak taat. Kita berbantah-bantahan sama Tuhan. Orang-orang seperti ini pasti orang-orang yang tidak akan sampai ke negeri yang dijanjikan, ke rumah Bapa di surga. Bagi kita umat perjanjian baru. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, ya, sekali lagi kita bersyukur kita memiliki Tuhan Yesus Kristus yang telah memberikan contoh. Jadi puncak kemenangan Tuhan kita Yesus Kristus adalah ketika dia di kayu salib. Dia berkata sudah selesai. Ya, di bukit Kalvari. Tapi di gerbang, ya maksud saya, tapi gerbang kemenangannya adalah ketika dia di Taman Getsemani. Dia berkata, bukan kehendakku yang jadi, melainkan kehendakmu yang Bapa. Luar biasa Bapak Ibu Saudara, ya, yang dilakukan oleh Tuhan Yesus Kristus. Tuhan mengajar kita untuk punya doa seperti itu setiap hari. Bapa, bukan kehendakku yang jadi, melainkan kehendakmu. Bukan kehendakku yang kuturuti, tetapi kehendakmu Bapa yang kuturuti. Harus seperti itu. Pak, susah Pak, ya kita belajar. Jangan susah, tapi nggak pernah mendekat kepada Tuhan. Susah, nggak pernah berdoa. Susah, nggak pernah baca firman Tuhan. Ya semakin susah lah. Karena kalau sudah nggak mendekat Tuhan, saudara yang ditarik oleh dunia. Kalau saudara kita nggak mau dekat sama Tuhan, kita ditarik dunia. Kalau kita ditarik dunia, ya kita semakin susah mengikut Tuhan, saudara. Karena gairah dalam diri kita itu bukan gairah Tuhan, melainkan gairah dunia. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, ya, kita mau belajar dari Tuhan kita Yesus Kristus. Kita mau mengikuti Tuhan Yesus. Ya. Kita mau menyerahkan hak hidup kita. Hak hidup kita apa? Kalau manusia pada umumnya, manusia
yang dianggap wajar, suka-sukanya dia. Bebas. Apapun yang mau dilakukan. Saya katakan orang seperti itu bukan orang bebas. Orang terbelenggu dalam dosa. Halo? Amin? Orang yang merasa aku bebas nikmati apapun. Apa yang kusuka, kulakukan. Saya katakan itu bukan orang bebas. Itu orang yang terbelenggu dalam dosa. Orang yang bebas adalah orang yang hidup dalam kehendak Allah. Ya, yang tidak dibelenggu oleh dosa, segala perbuatan-perbuatan yang tidak Allah senang. Itu orang merdeka. Tapi Pak, kita juga nggak bebas Pak melakukan ini. Iya betul. Pengertian bebas kita itu apa? Bebas menurut siapa? Ya. Kalau bebas menurut kita ya salah saudara. Masuk Pak jadi orang Kristen nggak boleh ini, nggak boleh itu. Ya. Kalau kamu mau dibebaskan dari dosa, sebenarnya ya Bapak Saudara, nggak ada orang yang hidup di ranah yang tidak bertuhan. Ya. Kalau saudara dibebaskan dari iblis, pasti saudara akan masuk dalam belenggu Tuhan. Makanya pengertian bebas dimerdekakan itu harus benar. Tidak berarti Tuhan bebaskan kita dari dosa lalu kita bebas. Bebasnya gimana itu? Dibebaskan dari dosa, masuk jadi belenggu Tuhan atau masuk dalam belenggu Tuhan. Dibebaskan dari hamba dosa menjadi hamba Allah. Amin. Ya, dibebaskan dari hamba dosa menjadi hamba kebenaran. Itu arti bebas itu, saudara. Bukan bebas tanpa Tuhan. Sebab kita manusia tetap ada yang mensubordinasi kita, saudara. Ya, kalau nggak Tuhan, ya hantu atau setan. Jadi nggak ada di tengah-tengah. Ada amin saudaraku? Ya, mari saudaraku sadari kita orang-orang berhutang sudah cukup, saya katakan sudah cukup. Harus berhenti, cukup sampai saat ini, hari ini, detik ini. Perbuatan dosa kita udah belenggu dosa, hidup ikut turut dengan kedagingan kita, udah cukup. Kalau saudara kita mau mengalami hidup, kalau kita mau mengalami hidup yang kekal, mari kita hidup dalam penurutan akan kehendak Allah. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama Bapak Saudara. Mari kita sungguh-sungguh menghayati kebenaran ini. Kita mau naikkan satu pujian. Engkau gairah hidupku, satu-satunya ya Bapa. Sungguh-sungguh kita naikkan pujian ini. Amin Tuhan. Engkau gairah hidupku, satu-satunya ya Bapa. Hanya Engkaulah kehidupanku. Tak ada kebahagiaan, tak ada kebahagiaan apapun selain dirimu. Hanya Engkaulah bahagiaku. Ku hidup hanya bagimu, hidup hanya bagimu. Untuk kesukaan Bapa dalam segala perkara. Itulah kebahagiaan yang benar dan sesungguhnya, membahagiakan hatimu Bapa. Mari kembali ke awal, kita naikkan pujian ini. Engkau gairah hidupku, Engkau gairah hidupku, satu-satunya ya Bapa. Hanya Engkaulah kehidupan. Engkau
keinginan Bapa di surga. segalanya bagimu. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, tadi di dalam khotbah saya katakan bahwa Allah kita Allah yang sangat baik, teramat baik dan sungguh amat baik. Bapak Ibu, ketika dia mempunyai keinginan, pasti keinginannya itu baik untuk kita. Pasti keinginannya itu membawa kita ke dalam kehidupan, bukan kebinasaan. Betapa bodohnya kita, saudara, kalau kita tidak mau menuruti Allah. Itu sama dengan kita berkata, atau kita memilih untuk mengalami kebinasaan. Itu sama dengan kita masih suka menikmati dosa. Kita masih suka menikmati dunia ini. Itu berarti kita tidak mau menjadi orang-orang yang dimerdekakan, ditebus oleh Tuhan Yesus. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, tubuh kita, daging kita ini, saudaraku, harus kita matikan keinginannya dengan atau bersama dengan Tuhan, bersama atau di dalam pimpinan Roh Kudus, agar saudaraku kita memiliki gairah yang baru, keinginan yang baru, kesukaan yang baru, yaitu melakukan keinginan dan kehendak Bapa. Haleluya. Ingat bahwa Tuhan menciptakan kita, tujuannya hanya satu, melakukan kehendaknya. Terpujilah nama Tuhan. Mari kita katakan, Kau yang ciptakan aku, Kau yang ciptakan aku, Kau yang buat Kau ada, yang membuatku ada. Saat ku dalam dosa, selamatkan jiwaku. Ku hutang kehidupan, ku hutang kebaikan kepadamu Bapa, kepadamu Bapa di surga. Mestinya tak lagi ku ingini apapun juga, segenap diriku telah Kau miliki. Ku perhatikan petunjukmu, ku nantikan suaramu, keinginan Bapa segalanya bagiku. keinginan Bapa, Keinginan Bapa segalanya bagiku. keinginan Bapa, Keinginan Bapa segalanya bagiku. haleluya, kita berikan kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. 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 Kami mau menjadi umat yang taat. Kami mau menjadi umat yang setia kepada Engkau. Mari Bapak Ibu kita angkat tangan di hadapan Tuhan. Bapak, kami mengangkat tangan kami, tanda kami tidak bisa menjalankan hidup kami dengan kekuatan kami sendiri ya Bapak. Kami mengangkat tangan kami bertanda kami menyerahkan hidup kami. Kami mau mengikuti kehendak-Mu ya Bapak. Mari Bapa, Engkau curahkan berkat-Mu, hadirat-Mu
memenuhi hidup kami umat-umat-Mu ya Bapa. Kekasih-kekasih Allah, umat tebusan Allah, terimalah segala berkat dari Allah Bapa di sorga. Di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, dan dalam persekutuan yang erat yang manis bersama dengan Roh Kudus, memberkati engkau sekalian mulai saat siang hari ini sampai selama-lamanya. Kita yang percaya dan katakan amin.